Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilacap Utara, Bapak Nasihin Ali Hasan SPD Hafizahullah. Yang kami hormati Bapak Lurah Tritih Kulon atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid At-Taqwa dan segenap takmir masjid-masjid yang ada di Cilacap. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga para pemirsa Yufid TV serta para pendengar Radio Insani 88.8 FM di Cilacap, Purbalingga, Banyumas, Wonosobo, Kebumen, Purwokerto dan sekitarnya. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara tabligh akbar di malam yang berbahagia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tundannya hingga hari akhir nanti. Tema tabligh akbar malam hari ini sudah tertulis di depan. Nopo judulnya? Siap nopo? Gaspol. Gaspol siapa? Mbuh. Gaspol maksudnya adalah siap untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Gue maksudnya. Maksud gaspol di sini adalah meningkatkan nopo? Kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan. Apakah di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita? Dening ambleng. Apakah di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Ya, dalilnya apa? Dalilnya nopo? Apa bulan Ramadan dengan bulan yang lain beda? Beda? Bedanya apa? Ramadan lebih istimewa. Ramadan lebih spesial. Betul. Dalil bahwa di bulan Ramadan kita ini dianjurkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas. Sinten namine? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Kapan? Kapan? Sepanjang tahun. Bahkan mulai dari kecil, bahkan sejak beliau sebelum diangkat menjadi nabi, beliau diangkat menjadi nabi usia berapa tahun? 40 tahun. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah dermawan. Bahkan manusia yang paling dermawan. Terus apa bedanya kalau sudah masuk bulan Ramadan? Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Ramadan, maka kedermawanannya beliau sampai ke puncaknya. Itu namanya gaspol. Kalau di luar Ramadan dermawan, kalau masuk Ramadan amat sangat dermawan sekali pol. Kalau kulo kali jenengan teng luar Ramadan dermawan apa mboten? Pol apane? Pol medite apa? Ini namanya meningkatkan kualitas dan kuantitas. Para ulama kita juga sama. Contoh, seorang ulama tabi'in namanya Imam Qatadah. Sinten namanya? Imam Qatadah. Kalau di luar Ramadan, beliau itu membaca Al-Quran, khatam Al-Quran setiap seminggu sekali. Niki teng luar Ramadan. Kados jamaah teng mriki nggih? Nggih. Sami nggih? Masya Allah. Alhamdulillah. Wajah-wajah khatam setahun sepisan apa seminggu sepisan ya. Sinten wau? Imam Qatadah. Kalau di luar Ramadan beliau khatam berapa hari? 7 hari sekali. Pitung dina khatam. Berarti sebulan ping pinten? 4 kali. Kalau masuk bulan Ramadan, maka beliau gaspol ngajinya. 3 hari sekali khatam. Pinten? 3 hari sekali. Berarti sedinten pinten juz? 10. Cukup mboten? Kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, ini prime time-nya Ramadan. Puncaknya Ramadan itu di 10 hari terakhir. Maka beliau akan naikkan gas lagi sehari khatam. Cobi sing kados niku ngacung. Masya Allah, jamaah di sini tawadu sekali. Tawadu atau takut riya? Atau jujur? Jenengan milih mana, tawadu, riya napa jujur? Jujur. Berarti mboten wonten nggih. Imam Syafi'i. Sinten? Imam Syafi'i. 1 bulan Ramadan khatamnya 60 kali. Berarti awan khatam bengi khatam, awan khatam bengi khatam, awan khatam bengi khatam. Ini namanya gaspol. Ustaz,
Bukankah puasa itu artinya nahan? Betul enggak? Betul. Nahan itu ngegas apa ngerem? Ngerem. Ki sing bener sing endi jajal? Ngerem apa ngegas? Ngerem. Berarti orang ngaji, orang sholat gue. Yang bener mana nih? Ngegas apa ngerem? Gas rem. Betul. Yang betul adalah gas rem. Kapan ngegas, kapan ngerem. Ngegas ketika ketemu dengan ibadah, ketemu dengan amal soleh, ketemu dengan sesuatu yang sifatnya positif, gas. Kalau ketemu dengan maksiat, nopo? Rem, aja kebalik. Anak maksiat malah gas. Anak ibadah rem, kebalik. Jadi yang betul adalah gas rem. Saatnya ngegas kita ngegas, saatnya ngerem kita ngerem. Apa saja yang perlu kita gaspol di bulan Ramadan ini? Insya Allah pengajiannya nggak lama-lama insya Allah. Ya, kesuwen kok malah arip, pada ngantuk. Ya, kita akan bagi pembahasan gaspol malam ini kepada 3 jenis gaspol. Berapa? 3. Yang pertama, gaspol dalam tolabul ilmi. Napa tolabul ilmi? Mencari ilmu agama. Yang kedua, gaspol dalam beramal soleh. Napa? Gaspol dalam beramal soleh. Yang ketiga, gaspol dalam memperbaiki diri. Berapa poin? 3 poin. Nomor setunggal napa? Gaspol dalam tolabul ilmi. Nomor kali gaspol dalam beramal soleh. Yang ketiga, gaspol dalam memperbaiki diri. Kita awali dengan yang pertama, gaspol dalam tolabul ilmi. Kenapa kok yang nomor 1 tolabul ilmi? Karena seluruh amalan itu harus diawali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran 2 golongan yang menyimpang, yaitu di dalam firman-Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa golongan itu? 2. Yang pertama ghairil maghdubi alaihim. Yang pertama adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang dimarahi sama Allah. Dan yang kedua waladdallin. Napa artinya? Orang-orang yang tersesat. Panjenengan milih sing pundi? Ora milih loro-lorone. Milih ihdinas siratal mustaqim. Siapakah yang siratal mustaqim? Siapakah yang maghdubi alaihim? Siapakah yang dhalin? Al-maghdubi alaihim adalah orang yang punya ilmu tapi mboten ngamal. Alias kur pinter ngomong, ora pinter ngamal. Ngajak-ngajak salat tapi dheweke ora salat. Niku maghdubi alaihim. Sing nomor kalih napa mau? Ad-dallin. Orang-orang yang tersesat. Sinten orang-orang yang tersesat? Orang yang ngamal tapi mboten ngagem ilmu. Lah terus sing siratal mustaqim sing pundi? Sing kagungan ngilmu terus ngamal. Makanya sebelum beramal harus tolabul ilmi terlebih dahulu.
Apalagi di bulan Ramadan ini, Masya Allah, yang namanya pengajian di bulan Ramadan akeh wong. Bar isya pengajian, bar traweh pengajian, bar subuh pengajian. Di mana-mana pengajian, alhamdulillah. Akan tetapi pengajian tersebut nanti harus kita iringi dengan pengamalan. Apalagi thalabul ilm yang sifatnya Al-Quran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Manusia yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya tadi saya senang pada maghrib dengar anak-anak kecil-kecil sudah hafal juz 29 dan juz 30. Ramane kayaknya wis 30 juz gue. Nggih? Nggih napa dereng? Oh dereng, kalah kali sinten? Putra putri ini. Mboten napa-napa, tapi jangan mau jenengan kalah. Saya juga dengar tadi cerita ada TPQ ibu-ibu, nggih Bu? Masya Allah. Santrine pinten? 40, Masya Allah. Ibu-ibu malu enggak Bu belajar Al-Quran? Malu mboten? Bagus. Bapak-bapak kok enggak ada ya TPQ-nya? Oh, wis pinter-pinter kabeh. Apa isin? Isin, ya Allah. Sinau Al-Quran isin. Isin tuh nyolong pelem, nyolong sandal isin. Sinau Al-Quran masa malu? Ya. Malunya apa? Dan sering itu pengajian di mana-mana yang namanya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran kan bagusnya itu tidak rombongan, ora bareng-bareng. Apike gue siji-siji. Loh gue masalah Ustaz siji-siji jadi kewenangan. Wis kaji jebule urung bisa ngaji. Ya. Karena memang belajar Al-Quran harus satu-satu. Kalau seandainya bareng-bareng ketone pinter kabeh jebule maca Latin. Wonten sing kados niku? Kathah. Jadi di bulan Ramadan ini kalau bisa ini ya, saya usul ini buat takmir Masjid At-Taqwa. Jadi ada pelatihan baca Al-Quran. Mulai dari dasar. Ndak apa-apa mulai dari Iqra, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah. A, I, U, Ba. An ani a'na minal mu'nima an ani a babi bubab buban bani bab naminal mubnima biban bani ba. Ini yang model sekarang. Kalau model dulu alif fathah a, alif hasroh i, alif doma u, A, I, U, kuwi sing mien. Ya. Yang sekarang aba, a, ta, aba, ba, aba, langsung seperti itu. Terserah, yang penting belajar Al-Quran. Makanya sebagian ulama seperti Imam Al-Baihaqi, beliau menamakan Ramadan itu sebagai Syahrul Quran. Napa Syahrul Quran? Bulannya Al-Quran. Maka panjenengan usahakan di bulan Ramadan ini yang belum bisa membaca Al-Quran, ora pantes zaman now ora bisa maca Quran. Ora pantes temenan. Zaman now kok ora bisa maca Quran. Harus bisa baca Al-Quran. Sudah lewat itu zaman buta huruf Al-Quran, sudah lewat.
Kita harus bisa baca Al-Quran. Jenengan yang sudah lancar baca Al-Quran, coba ditargetkan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Minimal berapa kali? Sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Iqra'il Qur'ana fi syahrin." Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Ini jane di luar Ramadan jane. Ya. Jane di luar Ramadan. Di luar Ramadan kita disuruh khatam sebulan sekali, sebulan sekali, sebulan sekali. Berarti kalau sudah masuk Ramadan sampun khatam ping pinten? 11 kali. Nanti di bulan Ramadan gaspol. Panjenengan badhe nyonto Imam Syafi'i. Napa nyonto Imam Qatadah, monggo terserah. Ya. Jadi bagi yang belum bisa baca Al-Quran, jangan malu belajar Al-Quran. Talabul ilmi. Nabi SAW ngendika, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu niku hukume wajib bagi setiap orang Islam, lanang ataupun wadon, laki-laki maupun perempuan. Wajib semuanya belajar ilmu agama. Tapi sayangnya banyak di antara kita menting-mentingaken ilmu dunia, melupakan ilmu agama. Betul apa mboten? Betul. Contohnya jajal teng SD, teng SMP, teng SMA. Pelajaran agama pinten jam seminggu? 2 jam. Padahal seminggu total seluruh jam pelajaran wonten pinten? 30 berapa? 36, 38. Jajal 2 jam dibanding 36. Berarti cuma berapa persen? Sedidik persen. Ya. Terus sisanya buat belajar apa? Aduh, waktu nentong. Jajal, panjenengan ingat nggak belajar bahasa Inggris sejak SD apa TK? TK. TK sudah belajar bahasa Inggris. Orang ketang 1, 2, 3, 4. Ya. Setelah itu TK belajar bahasa Inggris. SD ada bahasa Inggris lagi? Ada. SMP? Ada. SMA? Ada. S1? Ada. Jajal dihitung yo. TK pirang tahun? 2. TKA karo TKB. SD pirang tahun? 6. Wis pira gue? 8. SMP? 3. Wis pira? 11. SMA? 3. Pira? 14. S1? 4. Pira? 18. 18 tahun sinau bahasa Inggris. Tamat S1 bisa ngomong bahasa Inggris? Bisa apa ora? Bisane what is your name? How are you? Fine, fine. Yes, no. Wis 18 tahun. Coba kalau 18 tahun kita gunakan untuk belajar agama, kepriwe jajal? Topol. Sangat hebat. Maka kita jangan menyerah dengan keadaan. Makanya harus kita hidupkan TPQ-TPQ. Kalau seandainya di sekolah-sekolah tersebut pelajaran agama dianaktirikan, bahkan sudah cuma 2 jam, ditaruhnya di jam terakhir. Bocah-bocah wis pada ngantuk, panas, sumuk. Gurune buka halaman sekian, baca, ngantuk. Gurune pada baik. Ya. Bagaimana kita akan faham ajaran agama kita? Ini realita, ini kenyataan yang pahit yang ada di negeri kita. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus mencari alternatif-alternatif lain. Sekolah Islam alhamdulillah banyak, pondok juga banyak, madrasah juga
banyak. Prioritaskan sekolah-sekolah tersebut yang memberikan porsi pelajaran agama yang lebih dibandingkan sekolah-sekolah biasa. Tidak mungkin karakter akan jadi kalau agama dianaktirikan. Catat. Tidak mungkin karakter akan jadi kalau agama dianaktirikan. Karakter itu terbangun dengan pemahaman agama yang benar. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mengejar ketertinggalan kita dalam belajar agama. Manfaatkan majelis-majelis ta'lim tersebut. Panjenengan kalau bisa setelah baca Al-Quran naik ke level berikutnya. Nopo jajal? Belajar memahami isi Al-Quran. Minimal jenengan membaca Quran terjemahan minimal. Ada yang pernah membaca terjemah Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas khatam? Angkat tangan. Ini takut riak lagi atau jujur? Coba jenengan, ini kitab suci kita loh. Ini buku panduan kita loh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran inilah yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Kok kita nggak pernah membaca minimal terjemahan Al-Quran? Kira-kira saged napa mboten? Coba yang punya Al-Quran terjemah di rumah angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Tapi ana sing ora duwe juga ya. Panjenengan sudah punya Al-Quran terjemah di rumah. Kenapa kita tidak punya target? Lah ora ketang. Sebelum saya meninggal dunia, ora ketang sepisan baik tahu khatam membaca terjemahan Al-Quran. Saged napa mboten? Bisa. Kalau kita konsisten sehari sehalaman, selesai atau tidak? Insya Allah selesai. Loh Ustadz, sehalaman ini akeh banget. Deneng koran 16 halaman ora akeh. Koran berapa? 16 halaman. Bahkan ada yang koran berapa? 24 halaman. Bahkan ada yang koran 32 halaman. B diwaca. Dari A sampai Z diwaca kabeh. Ini cuma menyempatkan satu halaman. Halamannya juga cuma segini. Ini kalau jenengan sudah selesai membaca terjemah Al-Quran, naik lagi ke level berikutnya. Nopo? Membaca tafsir Al-Quran. Dan tafsir Al-Quran sengaja dikarang oleh para ulama kita. Ada yang ringkas, ada yang sedang, ada yang luas. Itu sengaja dikarang oleh para ulama kita seperti itu. Ada yang ringkas, ada yang nopo? Sedang, ada yang luas. Panjenengan kalau baru selesai baca Quran terjemah aja langsung melompat mengendi? Tafsir sing gede banget. Bingung. Ya. Itu seperti anak bayi umur 3 bulan kon mangan nasi rawon. Bingung, mumet. Karena memang tahapannya tidak seperti itu. Setelah terjemahan, tafsir yang ringkas. Apa Ustaz tafsir yang ringkas? Ada tafsir namanya tafsir As-Sa'di. Kenapa? Tafsir As-Sa'di. Saya beli itu terjemahannya 4 jilid. Ada tafsir yang ringkas lagi namanya tafsir Muyassar. Napa namanya? Tafsir Muyassar. Niku cuma 2 jilid. Anak saya yang nomor 2 tak janjeni le, kamu kalau selesai membaca tafsir Muyassar ini le, tak belikan sepatu roda. Wah lagi semangat banget gue.
wis oleh sejus setengah. Jadi 2 jilid ya, 2 jilid, sejilid segini nih. Ya lumayan lah, ya wis mandan. Wah, lagi semangat ya. Entah paham entah ndak, mau usia kelas 5 SD oh. Ya. Tapi alhamdulillah mau dia. Ya. Entah paham entah tidak, yang penting dia itu pernah membaca. Ya. Tahapannya setelah selesai terjemah Al-Quran, tafsir yang ringkas. Nanti naik tafsir yang sedang. Tafsir yang sedang niku napa? Tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir yang sedang. Ya. Kalau selesai ini pengen tafsir yang lebih luas, tafsir namanya tafsir At-Tabari. Napa? At-Tabari. Pinten jilid Ustaz? 30 jilid. Pira? 30 jilid. Gawane pe ora bisa. Saking tebalnya. Inilah momen di bulan Ramadan. Yang pertama napa? Gaspol dalam talabul ilmi. Yang kedua, gaspol dalam beramal soleh. Di bulan Ramadan ini amal soleh banyak sekali. Contohnya apa? Qiyamul Lail. 2, puasa. Betul. Sing wajib malah disebutkan puasa. 3, baca Quran. 4, menuntut ilmu. 5, sedekah. 6, iktikaf. 7, zikir. 8, jadi ngentong. Sahur. Sanga buka. Ibadah atau bukan? Ibadah. Ya. Jadi ibadah di bulan Ramadan ini banyak banget. Dan kalau kita pengen gaspol di bulan Ramadan, prioritaskan, nopo sih prioritaskan? Utamakan sing hukume wajib. Di dalam agama kita, hampir seluruh ibadah itu ada yang wajib, wonten sing sunnah. Contoh, salat, wonten sing wajib, wonten sing sunnah. Sing wajib napa? 5 waktu. Sing sunnah tarawih, qobliyah, ba'diyah, witir, duha, tahajud, tahiyatul masjid. Ayo apa maning? Sunnah wudu, sholat tobat, banyak yang sunnah. Puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib napa? Ramadan. Apa maning? Nazar. Apa lagi? Oh, Senin Kamis ini wajib. Qadha apa? Qadha Ramadan. Yang sunnah Senin Kamis, Syawal, Daud, Ayyamul Bid. Mengeluarkan harta, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sing wajib napa? Zakat. Sing sunnah sedekah, infak, kasih anak yatim dan seterusnya. Di dalam agama kita, seluruh ibadah rata-rata ada yang wajib, ada yang sunnah. Antara yang wajib dengan yang sunnah ini, mana yang harus kita pentingkan? Yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada amalan yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh hambaku melebihi amalan yang hukumnya wajib. Tapi kenyataan yang ada di masyarakat kita, mentinggalkan sing wajib napa sing sunnah? Sing sunnah napa sing wajib? Contohnya napa? Traweh.
Teng Masjid At-Taqwa niki nek trawehan rame napa mboten? Rame. Nganti pasang apa? Trodog. Zuhurane kados niku. Ini tertawanya tertawa apa ini? Ini kenyataan. Padahal gaspol yang namanya beramal saleh di bulan Ramadan yang harus didahulukan adalah yang wajib. Makanya aneh bin ajaib, ada orang puasa Ramadan tapi orang sholat 5 waktu. Kue aneh bin ajaib. Coba sekarang, jenengan apal nggak rukun Islam? Apal apa mboten? Apal. Nomor setunggal? Syahadat. Nomor kali? Puasa. Nomor 3? Salah. Nomor setunggal? Syahadat. Nomor kali? Salat. Nomor 3? Zakat. Puasa apa zakat? Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salati wa itaiz zakati wa saumi ramadana wa hajjil baiti. Berarti puasa nomor pinten? Nomor sekawan. Salat nomor pinten? Nomor kali. Penting pundi? Salat. Maka aneh bin ajaib, ada orang puasa Ramadan tapi ora salat. Oh, berarti yang esok rosah puasa sisan. Oh, ya salah maning. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya besok nggak cukup cuma puasa, iringi dengan salat. Karena itu yang fardu. Itu yang wajib. Dan itu yang akan dicek sama Allah pertama kali nanti pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, yang pertama kali akan dicek, akan dihitung pada hari kiamat adalah sholat. Sholat 5 waktunya bagus, insya Allah yang lainnya akan bagus. Tapi kalau sholat 5 waktunya sudah jelek, maka yang lainnya juga jelek. Maka gaspol dalam beramal di bulan Ramadan, prioritaskan yang wajib. Ayyamam ma'dudat. Surat napa niku? Al-Baqarah. Ayat pinten? 184. Itu kan kelanjutannya ayat 183. Napa 183? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat itu artinya napa to? Dinane ora akeh. Bulan Ramadan itu harinya tidak banyak. Ayyamam ma'dudat. Ma'dudat gue bisa dihitung. Nek bisa dihitung berarti akeh apa sedikit? Sedikit. Coba perhatikan. Kita sudah berapa kali ketemu dengan bulan Ramadan? Oh, wis ping kopang kaping. Coba lihat. Sekarang masuk Ramadan, ujug-ujug engko wis bubar. Tahu-tahu jeneng wis arep badak. Loh, ki jeneng si jus 3 bae. Nggih mboten? Padahal ki wis tanggal 30. Ya. Sering kita itu terkaget-kaget, terheran-heran, ki jeneng wis arep bubar. Ayyamam ma'dudat. Jumlah hari di bulan Ramadan itu tidak banyak. Maka yang tidak banyak ini kalau tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, rugi serugi-ruginya.
apalagi mencari Lailatul Qadar. Sekarang nih ya, seandainya takmir Masjid At-Taqwa membuat sayembara mencari harta karun. Padane harta karun itu emas 1 kilo. Masya Allah, emas 1 kilo. Emas itu disembunyikan di sekitar Masjid At-Taqwa. Jadi ada pagarnya ya? Ada. Jadi di dalam pagar ini sama di masjid, harta karun itu disembunyikan di salah satu tempat di area Masjid At-Taqwa. Pinten mau harta karunnya? Emas 1 kilo. Ki emas temenan loh. Ya, emas murni. Emas 1 kilo. Kira-kira pada melu sayembara apa ora? Melu. Sekarang nih, seandainya areanya diperluas, menyembunyikannya bukan hanya di sekitar Masjid Taqwa, tapi di satu desa apa mau? Tritih Kulon. Jenengan tetap mau ikut? Ikut 1 kilo kok. Bahkan seandainya areanya kita perluas sekecamatan Cilacap apa mau? Utara. Itu kira-kira tetap ikut? Ikut. Coba sekarang kita bandingkan dengan Lailatul Qadar. Kita ini disuruh mencari Lailatul Qadar di dalam area 360 hari atau bukan? Bukan. Sama Allah diringankan bukan 360 hari, konggoleti di dalam 30 hari. Apa ana Lailatul Qadar di luar Ramadan? Kan boten. Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Masih diturunkan lagi sama Allah. Bukan 1 bulan 30 hari di bulan Ramadan. Diundur. Di mana? 10 hari terakhir. Masih diringankan lagi sama Allah. Dikasih sama Allah cari di malam-malam yang ganjil. Berarti hari pira? 5. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Supaya mencari Lailatul Qadar cuma dari 5 malam tok. Kora melu, gue kebangetan. Saya tanya, Lailatul Qadar karo emas 1 kilo larang endi? Jadi orang mantep temen jawabannya. Lailatul Qadar sama emas 1 kilo mahal mana? Jenengan kon milih-milih endi? Jadi orang mantep. Milih endi? Lailatul Qadar apa emas 1 kilo? Apa? Loro-loro nih. Kon milih loro-loro nih. Lailatul Qadar. Jenengan kalau dapat Lailatul Qadar, kemudian istiqomah sampai meninggal, surga, surga. Surga itu di dalamnya bukan cuma emas 1 kilo. Surga itu di dalamnya seluruh kenikmatan yang ada di benak kita. Bahkan lebih dari itu. Dunia itu sekarang yang kita tempati ini, emas yang ada di dunia itu baru 1%-nya. Nanti di surga akan dilipat gandakan oleh Allah 99 kali. Emas dan seluruh perhiasan yang ada di dunia ini, makanannya, minumannya. Inna lillahi mi'ata rahmah. Dalam hadis riwayat Bukhari sehingga saya, Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunya. Dari 100 itu yang diturunkan di dunia kursi jitok. Masih berapa berarti?
99. Itu yang Allah sediakan di surganya. Makanya wajar seandainya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih li ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam Ramadan ini ada satu malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan. Apa maksudnya? Lebih mulia dari 1000 bulan. Gue maksudnya apa? Panjenengan itu kalau ngibadah satu malam niku dan ibadah jenengan diterima, pahalane luwih gede tinimbang ngibadah pinten tahun? 83 tahun 4 bulan. Gue artinya jenengan ngibadah pinten tahun? 83 tahun 4 bulan. Awan bengi, awan bengi, awan bengi, awan bengi, awan bengi. Pahalane kalah karo ngibadah semalam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Itu artinya Nabi SAW katakan, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia telah gagal total. Barang siapa apa? Gagal mendapatkan Lailatul Qadar, dia gagal total. Karena sudah dimudahkan sekali sama Allah. 360 hari disempitkan lagi jadi berapa tadi? 30 hari. 30 hari disempitkan lagi jadi 10 hari. 10 hari disempitkan lagi jadi 5 hari. Wis digampangaken kaya kiye ora oleh kebangetan. Masa malam-malam Lailatul Qadar malah nonton konser? Wonten? Apa enggane ya konser ya ngepasi Lailatul Qadar? Ya kebangetan temen sih gawe konser. Wah, anu malam Lailatul Qadar malah pada medang ciu. Lailatul Qadar malah pada dolanan gaple. Si kepriwe? Sudah dibantu sama Allah, setane di belenggu. Sudah dibantu sama Allah, setane dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Kok masih tidak termotivasi juga? Subhanallah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kedua. Gaspol napa? Beramal saleh. Yang ketiga, yang terakhir. Mbok, cepat rampung mbok pengajiannya. Bismillah. Nun sewu nggih, saya ini sudah tinggal sisa-sisa tenaga. Kawit bar subuh mau. Ya, bar subuh sudah ngisi, jam 9 ngisi, habis asar ngisi. Ini sudah tenaga tersisa. Ya, makanya mungkin tidak bisa maksimal, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi pada menang. Mohon maaf nggih. Alhamdulillah. Pergi bubar nggih pengajian. Yang ketiga, napa? Gaspol dalam memperbaiki diri. Ramadan itu sarana untuk memperbaiki diri. Betapa banyak orang-orang yang mendapat hidayah di bulan Ramadan. Contoh gampang saja. Orang yang enggak pernah ke masjid jadi memesjid. Orang ketangkur terawih. Orang ketang pas ana buka bareng. Ya. Orang ketang. Ya mending daripada ora berbelas. Ini sarana untuk memperbaiki diri. Coba sekarang, orang yang puasa di bulan Ramadan biasanya pada udut. Ketika masuk Ramadan udut apa ora? Udut apa mboten? Mboten. Kapan? Awan. Ya mending bok. Ini sarana untuk memperbaiki diri. Jadi Ramadan
jadikan sarana untuk memperbaiki diri. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang selama ini kita lakukan di luar bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan kurangi. Makanya Nabi SAW ajarkan kepada kita, kalau sedang puasa kemudian ada orang yang mencaci maki kita. Ketika kita sedang puasa ada orang marah-marah sama kita, menghina kita. Apa pesan Rasul SAW? Ini soim. Apa artinya? Aku lagi puasa. Maksudnya apa? Orang ngelayani. Itu maksudnya. Berarti di dalam bulan puasa ini kita dilatih untuk memperbaiki diri. Yang kemarin biasanya emosian, kurs kesenggol setitik, apa wani ngendi lapangan apa. Begitu masuk bulan Ramadan diajarin sama Nabi, ini soim, aku lagi puasa, aku tidak akan melayani. Ini adalah perbaikan diri. Sama juga ketika bulan puasa mata kita disuruh dijaga. Kata Jabir bin Abdullah sahabat Rasul SAW, "Idza sumta falyasum sam'uka wa lisanuka wa basaruka." Kalau kamu sedang puasa, kata sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, hendaklah matamu ikut puasa, telingamu ikut puasa, lisanmu ikut puasa. Inilah puasa sejati. Puasa yang memperbaiki diri. Matanya tidak jelalatan, telinganya tidak digunakan untuk mendengar gosip. Teng pundi? Teng TV. Ana pengajian, ana puasa-puasa dina-dina nang ngarep TV. Kowe puasa apa kowe? Ya, puasa TV. Puasa TV artinya pateni TV-ne. Ya. Hindari itu semua. Telinganya ikut berpuasa, lisannya ikut berpuasa. Makanya para ulama kita dahulu kalau sudah puasa kayak orang bisu. Apa? Kayak orang bisu. Saking nopone? Saking menjaga lisan. Mau ngomong itu dipikir matang-matang. Ki ngurangi pahala puasa apa ora? Ki dosa apa ora? Ki haram apa ora? Ki ngerasani apa ora? Ki fitnah apa ora? Ki adu domba apa ora? Berusaha dia terus mengingat sabda Rasul SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Nek ora bisa meneng. Dia ingat terus hadis itu. Makanya para ulama kita ketika puasa betul-betul dijaga lisannya. Tangannya dijaga, kakinya dijaga. Apakah cuma ketika Ramadan tok? Boten. Ketika selesai Ramadan dia teruskan kebiasaan baik tersebut. Makanya ada seorang ulama ditanya, "Syekh, bagaimana dengan orang yang kalau bulan Ramadan semangat banget goleng ibadah, tapi nek wis liwat Ramadan kelalen, wis ora salat maning, ora ngaji maning, itu bagaimana?" Orang yang seperti itu, kata ulama tersebut, bi'sal qaum. Ini adalah manusia yang terburuk. Astagfirullah. Manusia yang terburuk. Kenapa? La ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Emut kepada Allah kurneng Ramadan tok. Padahal kita dikasih makan sama Allah teng Ramadan apa teng luar Ramadan? Di Ramadan dikasih makan, di luar Ramadan dikasih makan. Dikasih minum sama Allah di Ramadan atau di luar Ramadan? Di dalam Ramadan dikasih, di luar Ramadan dikasih. Kita dikasih nafas oleh Allah teng Ramadan apa luar Ramadan? Di Ramadan dikasih, di luar Ramadan dikasih. Kenapa kita cuma ingat Allah di bulan Ramadan? Apa mau kita nanti selesai Ramadan kabehan dicabut? Mau atau tidak? Tidak mau.
Makanya ulama tadi mengatakan bi'sal qaum, inilah manusia yang terburuk. 3 hal gaspol di bulan Ramadan. Apa yang pertama? Gaspol dalam tolabul ilmi. Nomor kali gaspol dalam beramal soleh. Nomor 3 gaspol dalam memperbaiki diri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Saya memang kalau ngisi pengajian malam-malam itu sebenarnya sukanya itu maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya kan waktunya apa? Pas lah, ora pendek, pas. Ora kependekan, ora kedawan. Tapi karena ada permintaan ya ba'da isya enggak apa-apa, tapi jangan malam-malam. Karena kalau pengajian kewengen, bok subuhane telat. Terus manfaatnya ngaji apa? Manfaatnya ngaji kan ben subuhane semangat. Lho iki bar ngaji malah masjidnya jadi sepi. Berarti pengajiannya sukses napa gagal niku? Pengajiannya gagal. Kudune bar pengajian subuhane tambah rame. Nah, ini insya Allah di Masjid At-Taqwa seperti itu. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kathah sangat kelenta-kelentunipun atur. Kula nyuwun gunging pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.